Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Huda. Saya adalah peserta magang Bimba A IUEO tepatnya di Kurnia Bakti Ciawi, Tasikmalaya. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang tanggung jawab motivator. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Nah, di sini kita tentu harus cari tahu dulu alasannya kenapa si anak ini tidak mau masuk kelas. Kemudian kita bisa bicarakan baik-baik kepada anaknya, bertanya langsung kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Kita sebagai motivator harus memberikan empati, harus memberikan kasih sayang, harus memberikan rasa peduli kita terhadap dia yang sedang menangis. Kemudian ketika kita tahu penyebab apa yang membuatnya nangis, kita bisa membuat mereka gembira lagi dengan hal-hal yang mereka sukai. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Kita bisa menanggapinya dengan tenang, bisa kasih teguran yang bisa diterima oleh anak tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, di sini kita coba dekati si anaknya, tanya kenapa dan apa penyebab dia melamun. Lalu ketika si anak sudah mulai menceritakan kepada kita bisa ajak dia kembali untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Menumbuhkan minat baca dan belajar anak dari dalam dirinya si anak itu sendiri. Kemudian apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tentu saja membimbakan, memberikannya reward, memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Tentu saja dengan kita berdialog dan melakukan pendekatan. Pertanyaan selanjutnya, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A IUEO yang harus dicapai oleh motivator? Tentu saja dengan suasana dan kegiatan yang menyenangkan. Proses pembelajaran harus dibarengi dengan bermain sambil belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A IUEO? Harus punya komitmen, kedisiplinan agar memberikan kebimbaan yang baik kepada anak. Apa tanggung jawab motivator Bimba? Yang pertama, membangun generasi pembelajar. Kemudian, senantiasa mandiri sepanjang hayat dengan menumbuhkan minat. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Kita bisa berkomunikasi, perhatikan dan coba memahami perilaku si anak. Dengan begitu, kita bisa menarik perhatian mereka agar tetap aman, nyaman, dan tetap kondusif. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Jika ada peraturan, kita bisa buat peraturan dibarengi dengan anak-anak, komunikasi, perhatian, dan coba memahami perilaku si anak. Kemudian apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Tentu saja kita sebagai motivator harus bisa memberikan vibes yang positif kepada anak-anak, memberikan motivasi sehingga mereka akan merasa kita sangat menyayanginya. Sebagai motivator kita harus sukarela, terbuka dengan mereka. Dengan begitu mereka akan nyaman dengan kita. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Kita melakukan proses pembelajaran tanpa adanya paksaan. Kita harus melihat kondisi mereka, harus bisa memahami, harus melihat pembelajaran itu berjalan. Kemudian, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Ketika kita menumbuhkan minat belajar anak-anak, kita juga harus memperhatikan apa yang dia inginkan,
harus memastikan bahwa si anak benar-benar ajak belajar. Kemudian lakukan evaluasi. Kita perhatikan juga apa yang membuat si anak jadi tidak fokus. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya? Kita bisa lihat perkembangan evaluasinya, apakah dia berkembang atau tidak. Kalau misalkan dia belum berkembang, kita bisa mencarikan solusi yang lain. Atau inovasi, variasi dalam pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Jadi mereka tidak monoton dan bosan dalam pembelajaran. Sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.